Halo gengs, gue Ocha. Jadi hari ini ayo kita coba ngomongin gimana cara bikin meja kerja kalian itu lebih cantik atau lebih estetik pakai lighting. Jangan anggap remeh lighting ya, karena ya itu ya 100% penglihatan kita gitu. Tanpa lighting, tanpa cahaya, kita pasti nggak bisa lihat apa-apa. Jadi kalau kalian pengen bikin meja kerja kalian lebih estetik atau lebih cantik atau lebih wow, semoga tips ini bisa membantu. Oke, yang pertama, jendela. Sesimpel taruh meja kalian itu di sebelah jendela, itu udah sangat membantu. It's easy and it's free. Nah, saran gue sih untuk taruh mejanya itu di sebelah jendela ya, bukan di depan atau di belakang gitu. Walaupun taruh di depan jendela atau di belakang itu bisa bagus juga kok, cuman ya personally sih gue nggak gitu suka. Yang pertama, kalau di belakang itu cahayanya mantul ke monitor kita, dan kalau di depan itu, kalau siang-siang ya, itu rada silau. Soalnya dulu gue pernah posisiin meja gue itu persis di depan jendela, dan walaupun kalau malam-malam itu lumayan enak sih, kayak ada cahaya bulan dan cahaya jalanan masuk ke dalam kamar kita dikit-dikit, dan itu bikin suasananya sedikit romantis lah. Tapi kalau siang-siang itu silau banget gitu, gue sih nggak tahan. Jadi ujung-ujungnya tuh gue selalu tutup jendelanya biar nggak kesilauan. Jadi buat gue itu jendela di samping udah paling bagus untuk both estetik dan juga fungsi. Karena sekarang kita nggak bakal kesilauan, monitor kita juga nggak bakal mantul, dan tetap bisa menerangi setup kita. Jadi itu adalah cara pertama, cara yang paling gampang dan juga gratis. Tapi gue tahu situasi orang itu berbeda-beda, dan mungkin aja kalian tinggal di kamar yang nggak ada jendela. Nah, kalau kayak gitu gimana? Cara paling gampang itu adalah pakai lampu meja. Gua personally nggak saranin untuk pakai lampu atap gitu ya, karena jelek banget sih menurut gua. Itu udah fisika aja sih, lampu di atas mancar ke bawah, kita di sini kita jadi berbayang gitu. Kayak contoh misalnya kita mau nulis di buku, kita nunduk dikit, bukunya ketutup bayangan kita. Kecuali ada terkadang rumah yang sistem lampunya bagus sih, kayak gue nggak tahu sih mereka desainnya kayak gimana ya, gue juga nggak ngerti. Tapi itu jadi somehow lampunya tuh instead of mancar ke bawah, dia kayak mantul dulu ke atas baru ke bawah. Jadi bikin lampunya itu, cahayanya itu lebih soft dan halus. Gue asumsi aja rumah kita nggak ada yang kayak gitu ya, itu biasa mungkin kayak di hotel atau di tempat yang lebih bagus. Gue juga punya lampu yang biasa-biasa aja, dan jujur aja gue nggak pernah nyalain. Gue selalu nyalain lampu meja. Dan pilihan gue itu adalah bohlam lampu yang warna kuning, yang desainnya itu kayak zaman-zaman Thomas Alva Edison gitu. Nah, ini adalah tipe lampu yang nggak didesain untuk bisa menerangi satu ruangan. Ini lebih ke kayak ambience light gitu. Jadi dia nggak bakal terlalu terang, dan juga cocok untuk di meja karena dia nggak bakal bikin mata kita itu kesilauan. Bahkan gue lihat sedekat ini aja, tetep aja nggak silau. Jadi enak banget sekarang tiap kali matahari udah mulai terbenam dan kamar gue udah mulai gelap, gue nggak bakal nyalain lampu atap, tapi gue selalu nyalain lampu meja kecil ini. Dan itu bikin suasana itu jadi lebih nyaman, cozy, dan juga bikin meja kerjanya itu lebih cantik. Keterangannya itu pas untuk menerangi semua setup gua, dan juga kalau gua mau baca buku atau nulis-nulis di meja itu gua tetap bisa kelihat, tapi juga nggak terlalu terang sampai bikin mata gua itu nggak enak. Gue juga ada tambahan satu lagi lampu meja di sebelah kasur gua di belakang sana, yang itu tuh. Dan itu fungsinya cuma bikin biar seimbang aja gitu. Jadinya di kiri dan kanan itu ada cahaya. Jadi kalau situasi kamar kalian itu nggak ada jendela, gue saranin jangan pakai lampu atap karena itu bikin semuanya kelihatan jelek. Pakai lampu meja yang kecil, yang terserah yang kayak gimana aja. Tapi untuk bohlamnya itu, gue sih saraninnya warna kuning karena lebih enak di mata. Yang desainnya itu yang kayak Thomas Alva Edison punya desain itu, biar matanya nggak terlalu sakit. Oke, jadi tadi kan itu soal bohlam lampunya. Sekarang untuk lampu mejanya sendiri. Untuk desain lampunya sendiri sih mungkin balik lagi terserah kalian ya, kan desain lampu tuh kan ada banyak, dan mungkin aja lampu yang gua pakai bisa jadi nggak cocok dengan meja kalian dan juga sebaliknya. Jadi gue saranin kalian browsing-browsing aja, mungkin di Tokped atau di IKEA atau di Informa gitu, lihat desain lampu yang cocok dengan overall tema meja kerja kalian. Tapi kalau kalian penasaran, yang gue pakai itu ini sih nggak ada merek ya, dan juga nggak tahu ada nama atau enggak. Kemarin ini gue ketemunya di internet, dan pas gue mau beli, gue kurang rela untuk bayar shippingnya karena itu shippingnya dari luar negeri dan lumayan mahal sih. Jadi gue alternatifnya itu cari di Tokopedia apakah ada yang mirip-mirip, dan ternyata ada. Tapi harganya juga mahal. Harganya lumayan mahal sih, di 400.000 untuk
lampu seperti ini doang yang desainnya cuman kayu dan pipa-pipa kayak zaman dulu gitu. Tapi gue suka banget sama desainnya, jadi gue pikir, ya udahlah beli aja, cobain. Ya menurut gue worth it aja sih sekali-sekali beli barang furniture yang lumayan mahal tapi unik gitu desainnya. Dan gue seneng banget akhirnya gue bisa punya lampu kayak gini. Gue bakal coba cariin linknya juga buat kalian, siapa tahu kalian tertarik juga. Terus gue ada 2 lampu dari IKEA yang menurut gue sih mereka standar aja gitu. Yang penting ada lampu, satu buat taruh di sana dan satu lagi buat taruh di meja gue yang sebelah sana. Yang itu juga pakai lampu kuning yang desainnya Thomas Alva Edison gitu. Dan yang satu lagi gue pakai lampu RGB. Tapi karena gue nggak suka RGB, jadi gue nggak pernah nyalain RGB-nya. Gue selalu di warna putih atau warna kuning. Satu lagi lampu yang gue pakai itu adalah salt lamp. Gue yakin ini pasti banyak juga orang punya karena di mana-mana juga ada jual, di S1ware ada, di Tokped ada. Dan menurut gue bagus sih, serasa nyaman gitu di mata. Warnanya juga oranye tuh oranye yang enak ya dilihat. Untuk salt lamp ini gue taruh di meja TV gue biar kalau gue nonton TV mata gue nggak terlalu sakit. Karena LCD-nya gitu masih ada yang warna oranye biar mata gue lebih tenang. Dan juga satu lagi tipe lampu yang kita bisa pakai itu adalah RGB strip. Gue yakin pasti kalian banyak banget pakai RGB strip di setup kalian, maupun itu di belakang meja, di belakang monitor, atau di PC. Di mana-mana itu pasti ada, terutama di konten gaming itu pasti ada RGB strip. Gue juga ada, tapi notice di meja ini gue nggak ada pakai sama sekali. Gue cuma pakai satu lampu doang. Yang tadi gue ngomongin RGB stripnya itu gue pakai di belakang TV. RGB strip yang gue pakai itu colokannya pakai USB. Jadi karena TV gue juga ada colokan USB, gue bisa tinggal colok di sana. Jadinya RGB-nya itu bakal otomatis nyala kalau gue nyalain TV-nya, dan bakal otomatis mati kalau gue matiin TV-nya. Ini warnanya gue set di satu warna, yaitu warna ungu. Gue sengaja taruh warna ungu karena pas gue lihat itu warna ungunya itu cocok banget sama warna oranye dari salt lamp-nya. Sangat nyaman dan cozy untuk dipakai pas malam-malam. Oke, jadi ada satu tipe lampu lagi yang bakal bikin meja kalian itu makin mantep, yaitu adalah ini, Play Panel dari Pressplay. Thank you banget ke Pressplay udah kirimin gue produk ini buat gue coba. Jadi ini adalah lampu-lampu panel RGB yang kita bisa sambung menyambung untuk bikin bentuk sebebas kita. Ini basically nggak ada ujung-ujungnya sih dalam segi kita mau desainnya seperti apa. Kita bisa bikin kayak gini, atau juga kayak gini. Ya sekreatif kita lah. Kalau gue sih gue ada 6, dan setelah gue coba-cobain desain-desain yang lain, gue merasa desain yang ini tuh udah paling pas untuk tema meja kerja gue. Kita juga bisa set warna lewat app yang kita mesti download. Jadi kalau gue coba warna merah sekarang, atau warna biru, atau juga RGB. Wait. Tada! Kita bisa atur keterangannya. Makin terang, makin kenceng speednya, atau makin pelan. Jadi semua udah bisa di aplikasi yang ini. Jadi kita bisa sync dia ke musik, atau kita mungkin nyanyi lala cek Mamma Mia Pizzeria. Jadi produk ini tuh pas banget untuk kalian pakai, apalagi kalau kalian punya tembok yang kosong gini kayak gua, atau juga bisa kita taruh di meja kalau kalian nggak mau tempel-tempel di tembok. Tapi buat gua sih, gua bakal stick di satu warna, yaitu warna putih. Minimal untuk beli ini tuh 3 panel, dan menurut gue 3 panel itu walaupun kedengarannya dikit ya, tapi udah cukup banget sih. Gue juga ada liat temen gue Ferik, dan cara dia pasang itu walaupun dia cuma punya 3, itu bagus banget dan terlihat minimalis. Jadi kalau kalian merasa tembok kalian itu rada kosong, atau mungkin di meja kalian merasa ada ruangan dikit untuk menambah RGB seperti ini, boleh banget consider panel ini dari Pressplay. Gue bakal link produknya di bawah biar kalian gampang carinya. Oke, jadi itu adalah tips-tips untuk mempercantik meja kerja kalian hanya gunain lighting. Semoga video ini bermanfaat buat yang lagi pengen utak-atik setupnya. Gue akhirnya merasa setup gue ini tuh lengkap, karena pertama gue memang merasa tembok itu tuh agak kosong, tapi dengannya ada panel ini jadi mantep. Oke, itu aja dari gua. Kalau kalian suka video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you yang udah nonton. Bye.